washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alif baina qulubina. Ya Allah, satukanlah di antara hati kami. Wa aslih data bainina. Perbaikilah hubungan kami. Wa ahdina subulas salam. Tunjukilah kami kepada jalan kedamaian. Tunjukilah kami kepada jalan surga Darussalam. Wa najjina minadh dhulumati ilan nur. Selamatkanlah kami dari segala kegelapan menuju cahaya terang benderang. Wa jannibna al-fawahisa ma dhahara minha wa ma batan. Jauhkanlah kami dari segala perbuatan keji, perzinaan, perselingkuhan yang nampak maupun yang tidak nampak. Wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina. Berkailah kami pada pendengaran, penglihatan, hati, pasangan dan anak cucu kami. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa ja'alna syakirina li nikmatika musnina biha qabiliha wa atimaha alaina. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, materi kita pada malam hari ini surat Al-Hujurat ayat 10, membangun ukhuwah iman. Tapi sebelumnya izinkan saya ingin menyampaikan ada 5 konsep amal. Apabila kita bisa istiqomah untuk menjalankannya, Allah akan limpahkan kepada kita keberkahannya. Di antara 5 itu ada 1, membangun ketakwaan. Surat 65 ayat 2 sampai 5. Yang kedua bersyukur, surat 14 ayat 7. Yang ketiga konsep istighfar, surat 11 ayat 52. Keempat menyambung silaturahim, surat 4 ayat 1. Dan yang kelima menguatkan sedekah, surat 34 ayat 39. Di surat 65 ayat 2 sampai 5, di kalimat terakhir, bukan dari awal ayat ya, tapi di kalimat terakhir, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah adakan baginya jalan keluar. Setiap kita pasti akan dihadapkan banyak masalah dalam hidup. Kadang-kadang masalah keluarga, kadang masalah pendidikan anak, kadang masalah ekonomi, sampai kadang-kadang kita dapati orang saking rumitnya permasalahan hidup yang dihadapi sampai putus asa, sehingga kadang-kadang kita dapati orang yang ingin lari dari hidup ini. Tapi Bapak Ibu, kita harus yakin dengan janji Allah, siqabillah. Kalau kita bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar setiap permasalahan hidup kita tadi. Ini yang berjanji Allah, Pak. Jadi kita harus yakin dengan janji Allah. Ayat ketiganya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, ada orang kerja mengandalkan gaji saja. Tapi kadang-kadang kalau kita mengandalkan gaji, bisa-bisa kita nggak akan nyekolahkan anak kita. Karena seringkali apa yang kita hitung dengan apa yang kita alami dalam kehidupan ini berbeda. Itulah yang kemudian Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba pas butuh biaya anak sekolah, anak kita dapat beasiswa. Tiba-tiba pekerjaan kita jadi ramai kalau kita dagang. Tiba-tiba ada orang yang menolong kita. Itulah rezeki yang tidak disangka-sangka. Bahkan kadang-kadang kita ini melihat orang kalau sudah tua, anaknya sudah nikah semuanya, sudah keluar, ya rezekinya juga berkurang. Karena anaknya sudah bawa rezekinya masing-masing.
Begitulah Allah Maha halus. Di ayat keempatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Jadi urusan kita akan dimudahkan oleh Allah. Ini Al-Quran, ini kalam Allah. Bapak harus yakin. Bahkan lebih dahsyat lagi di ayat 5-nya, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan hapus kesalahannya dan Allah akan lipat gandakan pahalanya. Dahsyat gitu. Jadi dahsyat sekali dari Allah ini. Nah, pertanyaannya, apa kita sudah bertakwa? Apakah kita ini sudah bertakwa? Baik janji Allah seperti itu, dikasih jalan keluar, dikasih rezeki tidak disangka-sangka, dimudahkan urusannya, dihapus kesalahannya, dilipat gandakan pahalanya. Kok saya tidak rasanya? Yang salah bukan Al-Qur'annya. Ngedioncai mali. Di diri kita ini masuk takwa apa mboten? Jadi kalau kita ingin tahu makna takwa di surat 66 ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari apa? Api neraka. Dongo Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Takwa niku napa? Dari kata ku ini, Pak. Waqo yaki wikoya, fi'il amrnya ki. Jagalah. Karena banyak ku. Jagalah keluarga kalian dan diri kalian dan keluarga kalian. Jadi tiang bertakwa niku tiang sing njogo awake cek gak kena adabe Allah. Orang yang menjaga dirinya supaya tidak terkena azab Allah. Bahkan perintah Allah ojo njogo awake tok tapi keluarganya juga dijaga. Contohnya, ya napa contohnya? Kerja teng kantor, ono duit, ada uang pemasukan yang diharamkan oleh agama, sik dicukup. Berarti Bapak belum bertakwa. Kenapa? Karena Bapak membiarkan diri Bapak dalam bahaya. Apa bahayanya? Mangke teng akhirat napa neraka, Pak. Kami sering menyampaikan, Bapak Ibu, kita sudah hidup sekarang ini dipersiapkan untuk hidup kekal. Saya ulang lagi, kita ini sudah dikasih hidup oleh Allah, dipersiapkan untuk hidup kekal. Sakniki dikai gesang mangke pejah, lek pun pejah ngenteni kiamat, nek kiamat diuripaken malih, urip malih mboten nenten matine. Lek mlebu neraka gak iso metu. Wani ya. Pirang tahun khalidina fiha. Mboten 100 tahun Bapak Ibu, mboten 1000 tahun, tidak 1 mil tahun, tapi kekal. Itulah yang kita takutkan di situ. Anake duwe anak wis balik, gak sholat 5 waktu, bapak mendel mawon, ibu mendel mawon, gak dididik, gak dibina, keluyuran. Berarti bapak dereng bertakwa. Kenapa anaknya dibiarkan dalam bahaya? Kan bahaya, Pak. Neraka niku bahaya mboten? Terus kok dijarno? Itu dapat bertakwa. Napa malih sirik? Bab sirik ditabrak mawon sirik itu berarti kita belum bertakwa. Itu yang dimaksudku anfusakum makina ada benar itu takwa ittaqo.
Abu Bakar radhiyallahu an pernah dikasih makan orang, dimakan Bapak Ibu, sak sampune dimaem, sudah dimakan, orang itu bilang itu tadi hasil dari judi. Tangannya dimasukkan, dimulutkan, dikeluarkan semua, dimuntahkan. Ada orang, dua orang jual beli tanah, totolan tanah dibeli sama seseorang. Tiba-tiba di tanah itu ada emas. Karena merasa emas ini bukan miliknya, saya beli tanah. Emas ini berarti miliknya penjual. Badan purun, tidak mau diambil, dikembalikan kepada penjual. Kata penjualnya, saya sudah menjual tanah itu. Kalau kamu menemukan emas di dalamnya, tekmu, milikmu. Sama-sama tidak mau terima. Kenapa? Jogo, jaga, menjaga dirinya, wedi. Kalau dijogo melpun rokok, ngoten lho Pak. Lapor kepada Nabi, wis anakmu, awakmu dua anak lanang, Joko, sing siji dua anak gadis, nikahkan anak, kasihkan sama anak. Selesai kan? Itu namanya takwa Pak. Maka ketika seorang sahabat ditanya, orang bertakwa gimana sih? Kalau kita jalan di jalan banyak durinya, nggak pakai sepatu, nggak pakai sandal, gimana melakukannya? Pedih kan? Takut kalau kena, ya begitu, itu takwa itu. Kalau kita bertakwa, dikasih jalan keluar. Kalau kita bertakwa, dikasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau kita bertakwa, dimudahkan urusan kita. Kalau kita bertakwa, kesalahan kita dihapus oleh Allah, dilipat gandakan pahala kita. Enak kan? Tapi nggih hati-hati Pak, itu ini. Banyak nggak orang nggak bertakwa? Banyak. Anak keluyuran nggak sholat keluar mau. Ya gak ngaji, nggak sholat, keluyuran, sekolah enggak gitu. Itu artinya nggak hati-hati. Konsep kedua bersyukur. Ini sering kita baca surat 14 ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur tak tambah, kata Allah, sungguh kami akan tambah nikmat padamu. Tapi kalau kamu kufur, ingat apa siksaan gue sangat pedih. Bersyukur itu melibatkan hati ini tenang, betul Pak. Terus dikai sama Allah nikmat itu diterima dengan ridho. Sakit gimana Pak? Saya tetap bersyukur. Bapak Ibu usia berapa sekarang? Usia 50, 60. Lorone berang tahun? Sehatnya berapa tahun? Banyak mana? Banyak sehatnya Pak. Nek loro sak wulan semua betai. Nah sekian tahun umur yang Allah berikan di mana? Nggak pernah kita ungkap di dalam hati kita. Masukkan nikmat dalam hati kita, lalu syukur. Lisannya alhamdulillah. Lalu setelah alhamdulillah, beramal nikmat karena dari Allah dipakai beramal untuk taat sama Allah. Ngaji ini ditambah, salat malamnya ditambah, terus digunakan untuk taat sama Allah, ditambah oleh Allah. Konsep ketiga istighfar. Surat 11 ayat 52, ya wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Wahai kaumku, kata Nabi Hud kepada kaum Ad, istaghfiru rabbakum, istighfarlah pada Tuhanmu, mohon ampun. Summa tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kepada Allah. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Dihayati salah-salah ini loh Pak. Saya, ya Allah, kula dari sepuro astagfirullah. Wa atubu ilaihi, ya Allah, kula tobat. Sehari ini kan banyak dosa nih. Rasulullah tidak kurang sehari semalam 70 sampai 100 kali mengucapkan istighfar dan tobat. Boleh astagfirullah wa atubu ilaihi dibaca. Sesudah sholat 5 waktu istighfar. Hari-hari kita baca astagfirullah wa atubu ilaihi. Kalau Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi
la ilaha illa khalaqtani anta Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini dibaca kata Allah, Allah akan memberikan apa? Allah turunkan hujan yang baik. Dan wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, Allah akan tambah kekuatan kepada kekuatanmu. Awake gampang loro-loro istighfar, mohon ampun sama Allah. Jiwanya lemah, rapuh, gampang sambat, galau, sumpek. Banyak istighfar. Apa ada hubungannya? Ada, Bapak Ibu. Orang yang berbuat dosa itu hatinya bintik hitam. Kalau nggak tobat hitam lagi, kalau nggak hitam lagi, akhirnya sempit dadanya. Kalau orang banyak mengadu sama Allah, ya Allah, ampuni dosa saya, bersih lagi Pak. Lek bersih bersinar, lek bersinar dadanya lapang, lek dadanya lapang, jadi kuat jiwanya. Jiwanya kuat, karena jiwanya kuat, badannya sehat. Lorot, napa? Lambung itu kan karena pikiran ya. Pikiran enggak bewenah ngoten nggih, lambung kena. Lambung kena makme kan enggak seneng tuh nangis. Kalau sudah lambung kena rentetannya banyak. Sifat lebih-lebih ketika jam malam. Surat Az-Zariyat surat 51 ayat 17 dan 14. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Turune titik ke salat malam. Jam 2 bangun nggih. Bojone digugah salat malam berjamaah, mboten napa-napa. Hadise sahih. Cek abot berjamaah karo bojo ngoten nggih. Jam 2 bangun salat malam sampai jam berapa? Jam 3 kurang seperempat. Itu berdoa. Wa bil asharihum yastaghfirun, dekat subuh banyak-banyak istighfar. Ashar itu waktu sahur. Waktu sahur dekat subuh. Banyak istighfar, mohon ampun pada Allah. Jadi napa tadi dikasih kekuatan. Di surat 71 dikasih berkah dan harta dan anaknya. Konsep yang keempat, konsep sedekah. Surat 34 ayat 39. Wa ma anfaqatum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kamu nafkahkan, kamu infakkan, diganti sama Allah. Ada hadis penting nih, ada hadis penting ini, hadis Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya. Start pagi itu kapan Bapak Ibu? Subuh. Adzan subuh itu sudah start pagi. Maka salat subuh disebut dengan salat fajar. Qobliyah subuh disebut dengan sunnah fajar. Kalau belum adzan belum fajar. Berarti nggak ada sunnah fajar sebelum adzan itu. Karena sebelum adzan subuh sik bengi. Lek dapat sak rakaat belum salat witir keturun, dapat 1 rakaat jelang subuh ambil. Oke. Nah, tiap pagi didatangi 2 malaikat, mau didoakan sama malaikat itu Pak. Lek bapak ibu sodako didoakan sama malaikat, Allahumma a'ti mumfikon kholafan. Ya Allah berikanlah ganti yang baik bagi orang yang sodako. Berarti kapan startnya? Subuh. Istiqomah. Bawa uang berapa? Kira-kira biar istiqomah ben esuk bawa duit gitu loh Pak. Jadi yang kita pikirkan bisa istiqomahnya. Wis katakan 2000. Kan ringan lah 2000 gitu. 2000 pendino, ben subuh ditaruh di markas masjid itu. Didoakan sama malaikat. Pak saulan nanti 60.000. Syukur-syukur bisa 5.000, lek semua jamaah bisa 5.000 setiap subuh, masjidnya lumayan itu. 5.000 kali 1 bulan kan 150.000. Lek 150.000 langsung 1 bulan sekali berat Pak. Nanti istrinya juga buat omplong di rumah. Itu konsep sedekah.
konsep silaturahim. Surat 4 ayat 1, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innahu kana 'alaikum raqiban. Jogon silaturahim. Silaturahim urut-urutannya siapa? Surat 4 ayat 35, 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Pertama bapak ibu. Jangan sampai retak. Bapak ibu nomor 1 siapa dari bapak dan ibu? Ibu, bapak. Ibunya 3 kali baru bapak sekali. Berarti 75% untuk ibu, yang 25% untuk bapak. Ada doa ul walid li waladi, doa orang tua itu makbul, nek soleh. Tapi ada hadis Muslim, ada seorang yang disebut-sebut Rasulullah sebagai orang yang doanya dimakbulkan oleh Allah, yaitu Uwais bin Amir, Uwais Al-Qarni, tinggalnya di Yaman. Hadis Muslim. Nanti kalau kamu ketemu Uwais, ya lu odumoh, minta doa sama. Apa keistimewaannya? Uwais ini istimewanya berbuat baik sama ibunya. Jadi kalau ada orang anak yang baik sama bapak ibunya, berpengaruh, berdampak kepada dirinya. Apa diantaranya? Doanya. Jadi doanya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini. Bapak ibu, baru sanak kerabat, baru kemudian anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat. Terus enten malih ibnu sabil wa ma malakat aimanukum. Baru kemudian hamba saya. Kalau enggak ada berarti pembantu. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah enggak suka orang sombong. 5 konsep sebagai pendahuluan nggih. Sebagai pendahuluan, karena nek gak diiming-iming gak seneng itu nggih. Kurang apa sih? Ki bapak ibu lek percaya sama orang, dikongkon wis kan gak tanya, percaya wis mlaku men nggih. Tapi Allah sudah nyuruh kita, wis menyuruh kita beriman kan wis gak butuh ini kan sebenarnya nggih. Tapi sik diiming-iming be Allah, apa sih gak percaya? Lek bapak ibu percaya sama orang, disuruh kan wis gak tanya. Wis aku percaya kan awakmu ngongkon aku apa aku melok wis gitu nggih. Sama orang itu enggak diberitahu, karena percaya dia pasti baik sama saya. Ini Allah Bapak Ibu kita beriman, kalau Allah menyuruh kita begini, itu masih dikasih. Iki lo manfaatnya kok gitu. Dikasih, dijelaskan sama Allah. Apa sih enggak percaya? Nggih. Pun, ini sebagai pendahuluan nggih. Kita masuk sesuai dengan judul membangun komunitas atau membangun ukhuwah seiman. Surat Al-Hujurat ayat 10. Surat 49 ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Innama sesungguhnya al-mu'minuna orang-orang beriman itu ikhwatun, bersaudara. Ikhwatun itu jamak dari akhun, saudara. Saudara kandung namanya akhun sakik. Saya punya adik kandung namanya akhun sakik. Saudara kandung Pak. Bisa nggak saya dipisahkan? Iki adik saya dipisahkan oleh waktu? Tidak bisa. Masuk gambik jange tetap adik saya dia. Bisa nggak adik saya dipisah karena manggone ning Malaysia terus iku bukan adik saya karena manggone Malaysia? Tidak bisa. Jadi ini apa jumlahnya? Kalimatnya ini mubtada khobar. Tidak menggunakan fi'il, tidak menggunakan kata kerja. Itu menunjukkan persaudaraan orang sama beriman itu sepanjang waktu, tidak dibatasi oleh geografi. Meskipun mereka tinggal di Palestina, dihina, didolimi, kita ya ikut sakit Pak. Wong hadisnya seperti satu tubuh. Lek kakinya sakit-sakit semuanya enggak? Sakit semuanya Pak. Merekot ya. Tangan sakit ya tangan semua.
Tidak dibatasi oleh geografi, tidak dibatasi oleh waktu, sepanjang dia beriman, saudara. Seperti saudara kandung. Bahkan lebih tinggi dari itu, karena saudara kandung kalau tidak beriman gak ketemu di surga. Tapi kalau saudara seiman, nanti ketemu di surga. Kan ayatnya jelas, di surga nanti ketemu dengan korin, teman. Saling kangen-kangenan di surga. Aku pengen beri konco ini, gak ketok. Dipertemukan oleh Allah di surga. Jadi yang kedua menggunakan inna. Sungguh. Sesungguhnya. Kalau inna itu malah tambah hanya, Pak. Sesungguhnya hanya orang yang berimanlah bersaudara itu. Nah, orang kafir berteman di dunia, di akhirat musuh. Di akhirat musuh orang kafir itu, Pak. Sehebat-hebatnya orang kafir berteman di dunia, nanti musuh-musuhan di akhirat. Gara-gara kamu saya masuk neraka itu. Saling menyalahkan. Maka mudah inna, taukid namanya. Tapi inna mah hasar, pembatas. Maka kalau ada orang yang tidak merasakan saudaranya yang beriman juga didolimi, kok nggak merasakan juga ikut prihatin, maka perlu dipertanyakan imannya. Omahe magrong-magrong, sampingnya beriman, gak duwe apa-apa, gak iso maem, meneng ae, Pak. Dulur napa mboten? Saudara juga harus begitu. Diperhatikan. Nah, persaudaraan, ikatan iman menjadi saudara itu merupakan nikmat dari Allah. Di surat 8 ayat 63, wa allafa baina qulubihim, Allah yang persatukan hati mereka, orang beriman itu. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a, walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, ma allafta baina qulubihim, kamu tidak akan bisa menyatukan hati mereka. Ayo, kalau Bapak Ibu lihat orang haji di Mekah itu, Ibu menyaksikan jutaan orang mengitari Masjidil Haram, sebagian tawaf. Begitu adzan, qomat, berhenti nggak? Dikomando enggak itu? Nggak pakai komando, cukup Allahu Akbar, Allahu Akbar, Rasulullah, berhenti, Pak, krek gitu. Berapa orang itu? Berapa juta orang itu, Pak? Nah, pas ngumpul itu, ada nggak selain yang beriman bisa begitu? Nggak ada, Pak. Selain orang beriman digitukan itu nggak ada. Contohnya di mana? Ya di Mekah itu, orang busaan kayak begitu, ya jalan aja, jualan aja. Begitu adzan, qomat, gerak, dalam hitungan menit langsung. Itu bukan hanya di depan Ka'bah aja, tapi terus sampai di luar Masjidil Haram. Nikmat, Bapak. Walakin Allah allafa bainahum. Yang menyatukan hati itu Allah. Nah, oleh karena itu punya komunitas sama-sama beriman itu nikmat. Di dalam hadis Abu Dawud, Umar ibn al-Khattab berkata, Nabi SAW sabda, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah terdapat beberapa manusia yang bukan para nabi dan bukan orang-orang mati syahid. Bukan nabi dan bukan orang mati syahid. Para nabi dan orang yang mati syahid merasa iri kepada mereka pada hari kiamat. Kenapa? Karena kedudukan mereka di sisi Allah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah Anda akan mengabarkan kepada kami siapakah mereka itu? Dijawab oleh Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai dengan ruh dari Allah, tanpa adanya harta yang mereka saling berikan. Kan nggak ada kepentingan di sini mencari doa Allah semuanya, Pak, di masjid ini. Dan tanpa adanya harta yang saling mereka berikan, demi Allah sesungguhnya wajah mereka adalah cahaya dan sesungguhnya mereka berada di atas cahaya, tidak merasa takut ketika orang-orang merasa takut, tidak bersedih ketika orang-orang merasa bersedih.
Bersyukur Bapak Ibu punya komunitas kayak begini nih. Bersyukur Pak. Enten jamaah pindah kota, dolek ngaji kayak gini sulit Pak. Sulit Pak. Lu sekarang sudah ada masjid, ada ngajinya, kok nggak segera dimanfaatkan? Jadi untuk di luar kota, antar kota itu nggak sama. Ramenya ngaji itu nggak sama. Nggak sama. Kebetulan kita tinggal di Sidoarjo ini banyak pengajian ya, banyak Pak. Nanti Bapak tinggal di lain kota, itu nggak sama. Ada yang mencari kajian, waduh nggak Untung sekarang ada online, online itu. Tapi online nggak menjamin, tidak seperti kayak langsung gini. Tapi sudah lumayan, ada online itu. Ini nanti kan di online kan terus nyebar ya. Ini mulut ke mulut sampai se-Indonesia. Kalau terus dapat manfaatnya tambah luas ya. Sekarang ini sudah zamannya sudah berubah. Tapi komunitas kayak gini penting. Ngandalnya online saja enggak bisa. Tapi online penting. Cuma harus ada komunitas kayak begini. Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, pertama kali yang dibangun apa? Masjid. Masjid apa? Quba. Masjid Quba. Terus mendirikan apa? Masjid Nabi, Masjid Nabawi itu. Sesudah itu apa? Mempersaudarakan, Pak. Si fulan koyok dulure si fulan. Salman Al-Farisi dipersaudarakan dengan Abu Dzar Al-Ghifari, si fulan dengan si fulan, sampai persaudaraan yang terbangun pada satu seakan-akan engkau nikmati oleh warisan dari saudara itu. Turun ayat tidak boleh, waris itu hanya diberikan kepada saudara nasab, bukan saudara seiman. Jadi ini dijaga nih Bapak Ibu. Bersyukur nih punya komunitas kayak begini. Nanti ini ada keutamaan, ada nanti sampai di akhirat Pak. Kalau bisa didata jamaah data di database. Ini jamaah di sini jumlahnya sekian, sehingga namanya siapa, alamatnya mana. Lek loro tahu, lek sakit tahu, didatangi bareng-bareng. Kita mendoakannya, kita mensupport, menasihati, memberikan sumbangan kalau dia putus sumbang. Jadi paham betul jamaahnya, seperti Rasulullah ketika ada orang yang nyapu, terus tiba-tiba nggak ada, mana orang biasa nyapu itu sudah meninggal, Rasulullah diparani nih kuburan ini. Kan itu hadis Muslim ini. Jadi didata, jadi nikmat Pak. Jadi disyukuri ada sak duluran kuat, ya kuat dulurane, ya kuat iman, ini nikmat. Konsep silaturahim. Jadi kita bersaudara, tadi kan ku anfusakum wa ahlikum. Ayo jagalah dirimu, keluargamu. Ketika Rasulullah dapat perintah, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir, bangun, beri peringatan. Siapa yang pertama kali didakwai oleh Nabi? Orang yang ada di rumah Rasulullah. Siapa yang masuk Islam pertama kali? Khadijah binti Khuwailid, istrinya. Lalu siapa lagi? Di dalam rumah Rasulullah ada Zaid bin Harisah. Siapa lagi? Ada Ali bin Abi Thalib. Siapa lagi? Putri-putri Rasulullah. Siapa lagi baru keluar? Keluar itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa Abu Bakar As-Siddiq? Temannya sejak muda, sejak remaja sudah teman Rasulullah. Jadi Abu Bakar itu teman-teman karibnya. Sebelum nikah jadi temannya. Sebelum diangkat Rasul jadi temannya, diangkat Rasul jadi temannya, dia akan menjadi besannya. Kan besannya, mertua bukan besan, mertuanya kan. Aisyah itu kan, istri Rasulullah keluar. Nah, konsep saudara silaturahim, ingin dulur-dulur beriman, lurus akidahnya, berikutnya punya komunitas sesama orang-orang yang beriman. Lalu ada lagi siapa yang harus kita pikirkan? Besan orang lain yang nanti akan menjadi saudara. Ya.
Jadi ada orang lain yang akan menjadi saudara. Siapa itu? Besanan, keluarga dari menantu kita. Itu juga harus difikirkan, harus direncanakan. Maka ada konsep sebentar kayaknya. Nah, konsep apa namanya? Konsep mengantarkan putri kita untuk berkeluarga. Jadi mengantarkan putri kita berkeluarga juga harus ada pertimbangan apa? Pertimbangan calonnya. Kalau kita berbicara calonnya, maka kita berbicara keluarganya. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika anak kita pasrahkan kepada suaminya mempunyai kewajiban pada orang tuanya, ini menjadi permasalahan yang akan menjadi permasalahan yang sangat besar. Karena lebih lama kalau anak putri kita nikah usia 25 tahun, Allah ngasih umur sampai 75 tahun, ikut kita 25 tahun, ikut suaminya berapa? 50 tahun. Ikut suaminya 50 tahun, suaminya juga punya kewajiban terhadap keluarganya. Kalau nggak beres, kalau suaminya nggak beres gimana? Kalau suaminya nggak punya iman gimana? Kalau nggak, sama dengan bapak meletakkan putrinya di tempat yang salah. Begitu pula anak putra kita, kalau kita memilih, menentukan pilihan untuk pasangan hidup bagian terpenting dari bahagia atau tidak yang kehidupan berkeluarga. Jadi bukan sekedar bukan sekedar pokoknya duwe akeh terus duwe omah, bukan itu saja. Maka di dalam hadis Rasul mengatakan kalau terkait dengan memilih perempuan, memilih menantu, maka pesan Rasulullah ada 4 standarnya, ada 4 standar. Pertama, bentar saya terus ini. Kalau calon suami dulu di hadis Tirmidzi, jika seorang melamar anak perempuan atau kerabat kalian, sedangkan kalian ridho agama dan akhlaknya, standarnya 2. Kalau ada anak laki-laki ingin melamar putri kita, standarnya 2, agama dan akhlak. Kenapa kok ada agama dan akhlak? Karena ada orang yang punya agama tapi akhlaknya tidak baik. Tapi ada orang punya akhlak yang baik tapi agamanya lemah. Jadi 2 hal ini harus menjadi pertimbangan. Sudah agamanya sudah baik, tapi gimana akhlaknya? Karena akhlak itu proses pembentukan, Pak. Ada pembentukan, pembiasaan. 2 ini standar anak agama dan akhlak. Tapi kalau wanita mencari istri bagi anak kita yang laki-laki, wanita itu dinikahi dengan 4 hal: karena hartanya, karena keturunannya dan kecantikannya, dan karena agama 4. Laki-laki 2, perempuan 4. Boleh nggak cantik tapi agamanya boleh? Boleh nggak kalau berharta terus agama bagus? Boleh. Bisa juga cantik beragama, berharta beragama, nasab dan beragama. Tapi cantik, harta, nasab itu prosentasenya tidak seperti agama. Kalau cantik 15%,
nasabnya 15%, hartanya 15%, baru agamanya 55%. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang tiga ini muakkatah, bersifat sewaktu-waktu bisa hilang. Cantik bisa hilang, harta bisa miskin, tapi kalau agama tidak akan pernah hilang. Apakah mungkin orang milih agama dulu kemudian nanti dalam perjalanan jadi nggak baik? Bisa juga. Oleh karena itu berkeluarga harus dibina terus menerus, karena masalah iman bisa naik tuh turun, tapi startnya sudah benar. Nah ayatnya di surat di Al-Quran Allah berfirman al-khabisun ya, al-khabisat ya, al-khabisat surat 24 ayat 26, al-khabisatu lil khabisin wal khabisun lil khabisat wat tayyibatu lil tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Nek anak kita baik, sholatnya rajin, tidak mungkin dia akan milih perempuan yang nggak pernah sholat itu. Kalau anak putri kita juga rajin sholat, mestinya dia pilih yang juga rajin sholat suaminya gitu. Apa mungkin dimungkinkan seorang wanita yang solehah dapat laki-laki yang soleh? Maka ayat ini seakan-akan pelarangan. Ojo dinikahne anakmu sing solehah dengan laki-laki sing tidak soleh gitu loh. Bisa jadi larangan gitu. Kalau itu kamu lakukan, maka nanti akan menjadi kerugian yang besar dalam perjalanan hidupnya. Membangun keluarga yang beriman, konsep dakwah silaturahim, membangun komunitas yang beriman, punya komunitas juga beriman utama, lalu membangun kekeluargaan yang orang lain jadi keluarga. Siapa besan Pak? Ada saya ngaji Pak, ngaji hari Ahad itu pagi, bagus sekali. Karena merasa gak bisa ngumpul nih keluargae, gak bisa ngaji bareng-bareng, jauh-jauh Jakarta, Sumatera, buat ngaji pakai online Zoom, diundang semuanya, meskipun gak bisa hadir, tapi hadir langsung online itu. Yang hadir di rumahnya hanya berapa orang, 4 atau 6 orang keluarga inti, tapi langsung online, langsung menyapa langsung dengan kajian-kajian itu. Sekarang zaman ini ngoten punan Pak nggih. Jadi menasihati saudara dengan sampai besannya ikut ngaji dengan online itu. Luar biasa itu nggih. Jadi sekarang karena sulit untuk ketemu, wis ngaji ae karo laptop, karo HP kan, karo HP kan kalau naik sepeda motor, kalau naik mobil itu berhenti ngaji, ikut ngaji, disapa gitu. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah bisa membangun keluarga yang soleh, harmonis, gitu. Sehingga keluarga kita akan menjadi qurratu a'yun, menjadi keluarga yang penyejuk hati. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan pada kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan bagi keluarga kita yang sakit. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.